Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen pembimbing kami dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi perawat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kami masing-masing. Saya Alif Salahuddin Dan saya Aldi Hardiansyah. Lanjut langsung ke materi. Pengertian perawat. Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Seseorang dikatakan perawat profesional jika memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan keperawatan profesional, serta memiliki sikap profesional sesuai kode etik profesi. Peran perawat. Yang pertama ada caregiver sebagai pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua ada client advocate sebagai pembela untuk melindungi klien. Yang ketiga ada counselor sebagai pemberi bimbingan konseling klien. Yang keempat ada edukator sebagai pendidik klien. Yang kelima ada kolaborator sebagai anggota tim kesehatan yang dituntut untuk dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam ada koordinator sebagai koordinator agar dapat memanfaatkan sumber-sumber dan potensi klien. Yang ketujuh ada change agent sebagai pembaru yang selalu dituntut untuk mengadakan perubahan-perubahan. Yang kedelapan ada konsultan sebagai sumber informasi yang dapat membantu memecahkan masalah klien. Caregiver atau pemberi asuhan. Sebagai pelaku pemberi asuhan keperawatan, perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak langsung kepada klien. Menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi melakukan pengkajian dalam upaya mengumpulkan data dan informasi yang benar, menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah atau cara pemecahan masalah, melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang ada, dan melakukan evaluasi berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukannya. Peran utamanya adalah memberikan asuhan keperawatan kepada klien yang meliputi intervensi, tindakan keperawatan, observasi, pendidikan kesehatan, dan menjalankan tindakan media sesuai dengan pendelegasian yang diberikan. Klien advokat. Sebagai advokat klien, perawat berfungsi sebagai penghubung antara klien dengan tim kesehatan lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan klien, membela kepentingan klien, dan membantu klien memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan oleh tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Peran advokasi sekaligus mengharuskan perawat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani oleh klien. Dalam menjalankan peran sebagai advokat atau pembela klien, perawat harus dapat melindungi dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam pelayanan keperawatan. Selanjutnya ada konselor. Tugas utama perawat adalah mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. Konseling diberikan kepada individu atau keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu. Pemecahan masalah difokuskan pada masalah keperawatan, mengubah perilaku hidup ke arah perilaku hidup sehat. Selanjutnya ada edukator. Sebagai pendidik klien, perawat membantu klien meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan yang terkait dengan keperawatan dan tindakan medis yang diterima sehingga klien atau keluarga dapat menerima tanggung jawab terhadap hal-hal yang diketahuinya.
Sebagai pendidik, perawat juga dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok keluarga yang beresiko tinggi, kader kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kolaborator. Perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lain dan keluarga dalam menentukan rencana maupun pelaksanaan asuhan keperawatan guna memenuhi kebutuhan kesehatan klien. Selanjutnya ada koordinator. Koordinator, perawat memanfaatkan semua sumber-sumber dan potensi yang ada, baik materi maupun klien secara terkoordinasi sehingga tidak ada intervensi yang terlewatkan maupun tumpah tinggi. Dalam menjalankan peran sebagai koordinator, perawat dapat melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, mengkoordinasi seluruh pelayanan keperawatan. Yang kedua, mengatur tenaga keperawatan yang akan bertugas. Yang ketiga, mengembangkan sistem pelayanan keperawatan. Selanjutnya ada change again. Sebagai pembaru, perawat mengadakan inovasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan meningkatkan keterampilan klien atau keluarga agar menjadi sehat. Elemen ini mencakup perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dalam berhubungan dengan klien, dan cara memberikan perawatan pada klien. Selanjutnya ada konsultan. Elemen ini secara tidak langsung berkaitan dengan permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan keperawatan yang diberikan. Dengan peran ini dapat dikatakan perawat adalah sumber informasi yang berkaitan dengan kondisi spesifik klien. Selanjutnya ada fungsi perawat. Fungsi perawat adalah pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan perannya. Yang pertama ada pemberian asuhan atau pelayanan keperawatan. Yang kedua, praktek keperawatan. Yang ketiga, pengelolaan institusi keperawatan. Yang keempat, pendidikan klien atau individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan fungsi perawat menurut Panev 1972. Yang pertama ada melaksanakan instruksi ke dokter. Yang kedua ada observasi gejala dan respon pasien yang berhubungan dengan penyakit dan penyebabnya. Ketiga, memantau pasien, menyusun dan memperbaiki rencana keperawatan secara terus-menerus berdasarkan pada kondisi dan kemampuan pasien. Keempat, supervisi semua pihak yang ikut terlibat dalam perawatan klien. Kelima, mencatat dan melaporkan keadaan pasien. Dan yang keenam, melaksanakan prosedur dan teknik keperawatan. Dan yang terakhir, memberikan pengarahan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya ada fungsi perawat menurut PKST Carolus 1983. Yang pertama, A. Fungsi pokok: membantu individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat dalam melaksanakan kegiatan yang menunjukkan kesehatan, penyembuhan, atau menghadapi kematian yang ada hakikatnya dapat memberikan laksanakan tanpa bantuan apabila mereka memiliki kekuatan, kemampuan, dan pengetahuan. Bantuan yang diberikan bertujuan menolong dirinya sendiri secepat mungkin. B. Fungsi tambahan: membantu individu, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan rencana pengobatan yang ditentukan oleh dokter. C. Fungsi kolaboratif: sebagai anggota tim kesehatan, perawat bekerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kesehatan yang mencakup pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan, penyembuhan, dan rehabilitasi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.